Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita malam ini bicara mengenai the physical death of Jesus Christ, jadi kematian fisiknya Tuhan Yesus. Sebenarnya saya selain minta Dr. Lucky, Dr. Denny, dan pengacara Surabaya yang namanya Yohanes Dipo untuk bahas ini, sebab kenapa? Melihat dari berbagai sisi kematian Yesus itu bukan kematian yang spontanitas, bukan, memang sebuah kematian yang memang direncanakan secara busuk, Bapak Ibu. Nah, next ya, crime scene investigation, artinya kita mengadakan forensik. Nah, Bapak Ibu, dimulai dari mana sih sebenarnya rencana agung untuk penyelamatan manusia? Jadi kalau Bapak Ibu baca Kejadian 3 ayat 15, bunyinya gini, aku, ini Yahweh, akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara ular dan perempuan ini. Tentu bukan ular secara fisik, tetapi figuratif dari si setan sendiri, antara keturunanmu si setan dan keturunannya perempuan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saya tidak gadoologi, saudara. Ini Kejadian 3 ayat 15 dijawab dengan Yohanes 3 ayat 16. Nah, jadi kita belajar ada sebuah keindahan. Rencana Tuhan sekian lama untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi ini secara luar biasa rencana agung ini berjalan. Ya, orang bicara kepada saya, Pak Michael Sony, kenapa sampai Tuhan harus memilih yang namanya bangsa Israel? Nah, kalau bangsa Israel itu bicara mengenai kedaulatan Tuhan. Tetapi saya hanya berkata begini, keturunan ini dipelihara sama Tuhan sedemikian rupa sampai kepada kelahirannya Tuhan Yesus. Kapan kelahiran Tuhan Yesus? 4 tahun sebelum Masehi. Jadi luar biasa, saudara. Kita lihat ya. Nah, saya berkata seperti ini, murid-muridnya yang 12 dan pengikut Yesus yang perempuan, murid itu yang kemudian jadi rasul, sebenarnya sudah tahu tentang penderitaan Yesus gitu loh, saudara. Sebab sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus selama beberapa kali. Tuhan Yesus disalib itu Matius 27. Tetapi secara luar biasa, Matius 16, jauh sebelumnya sudah mencatat. Jadi kalau sampai murid-murid ke-12 murid itu kabur, ya, satu bunuh diri tentunya, 11 murid itu kabur, itu sebuah kejanggalan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah prepare mereka, sudah well prepare mereka. Ya, saya bacakan buat saudara Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Makanya ini saya tulis di atas pemberitahuan pertama. Yang di sini kemudian ngamuklah si Petrus ya. Terus kemudian kiranya dijauhkanlah itu pakai nama Tuhan. Nah, kita melihat ada pemberitahuan kedua. Itu dekat Matius 17. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ini private loh saudara. Yesus berkata kepada murid-muridnya, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan jelas Yesus ngomong seperti sebelumnya, bahwa pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya pun itu pun sedih sekali. Jadi kalau dikatakan mereka kabur tanpa alasan, itu nggak benar saudara. Ya, nggak benar. Jadi kalau kita periksa lebih dalam lagi, ada pemberitahuan berikutnya. Nah, saudara lihat, ya, makanya sama seperti nanti kedatangan Tuhan Yesus 2 kali, sebenarnya sudah ada pemberitahuan, ya, pemberitahuan kapannya nggak tahu, ya. Yesus pun nggak ngomong loh kapan dia akan apa ditangkap, disiksa dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nggak ada. Tetapi kalau kita lihat spesifik sebenarnya secara spesifik ayat-ayat ini mengarah tetapi tanpa keterangan waktu sampai di sini. Nangkep ya saudara ya. Matius 20, 16, 17, 20 saudara periksa. Ya, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri. Ini private juga dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Pesannya spesifik, malah ditambahi. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesat dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi lihat ya, kualitas muridnya Yesus selama 3,5 tahun. Itu luar biasa loh, mengerikan saudara.
Ya, makanya mereka ini punya agenda sendiri. Mereka itu mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan langsung dari Tuhan Yesus, tetapi bukan nggak menyimak, tetapi mereka mengimani, ya, mengimani sesuatu yang baik. Ingat ya, sekali lagi saya katakan gini, kita nggak boleh berpikir positif. Karena yang positif belum tentu benar sesuai firman Tuhan. Yang benar sesuai firman Tuhan tidak bisa dipositif-positifkan. Mereka berharap bahwa suatu ketika seperti ketika Tuhan Yesus naik ke bukit, naik ke gunung dan transfiguratif. Tiba-tiba di depan mata mereka semua, Tuhan Yesus berubah, ya. Bukan, Tuhan Yesus harus ngikutin perintah. Lagi pula 12 murid Tuhan Yesus itu adalah orang-orang Yahudi yang mengerti tentang ayat-ayat kedatangan Mesias. Nah, kita lihat pemberitahuan keempat loh, sampai saudara keempat, karena ya pasal 27 Yesus ditangkap. Ya, Yesus disalibkan. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya. Semuanya dari pemberitahuan pertama sampai keempat. Ada namanya apa? Ada pemberitahuan yang private. Kamu tahu, ini baru ngomong waktunya, bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Ini seakan-akan Yesus merimain, masih ingat pesanku yang pertama, kedua, dan ketiga? Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Hebat loh. Kapan penderitaannya dimulai? Kita belajar sungguh-sungguh ya saudara, lihat. Kalau Bapak Ibu periksa ayat ini, saya kok miris ya saudara. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Ini Yesus mulai lonely loh. Ya, seperti mau mati rasanya. Saudara tahu dah perasaan desperate gini. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Itu bicara dengan murid-muridnya yang diajak berdoa. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, dan ayat yang legend ini keluar. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Nangkep sampai sini saudara. Jadi ini sudah disaster. Nah, seperti Dr. Luki ngomong tadi itu, mengenai pecahnya pembuluh darah dan penamaannya di dalam kedokteran, maka seorang malaikat dalam kitab Lukas, ya, karena Lukas ini dokter sama seperti Dr. Luki, maka dia berikan deskripsi apa yang sedang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Sebelumnya Tuhan Yesus dipermuliakan di atas gunung, Elia dan Musa itu menampakkan diri untuk apa? Untuk menguatkan Yesus. Jadi ada 2 penguatan. Satu, ya, ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung, Musa dan Elia. Nah, saya udah pernah ngajar, jadi yang diperbincangkan adalah apa? Semua di alam maut, dari zaman Daud sampai zaman Yesus berhadapan dengan mereka, itu menunggu kemenangan anak domba ini. Kalau enggak, Daud, Abraham, Adam, Hawa, semua orang-orang suci, semua orang-orang kudus tetap ada di kekuasaannya setan. Ya, ia sangat ketakutan. Nah ini, ya, dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, jadi 4 kali sudah ada pemberitahuan, dan makin mendekati hari hanya, itu hati Yesus makin merasa lonely. Itu loh saudara. Nah, nanti saya akan kasih kisi-kisinya. Silakan Dr. Luki, nanti saya tambahi. Oke Kak, melanjutkan yang Kak Son sampaikan, sudah 4 kali diberitahukan oleh Tuhan Yesus, tapi faktanya pada saat Yesus diserahkan, murid-muridnya kabur Kak ya? Iya, sekarang udah berapa kali pertanda kedatangan Tuhan Yesus sudah dilakukan? Sudah. Itu yang paling saya takutkan. Murid-murid Yesus selama 3,5 tahun itu 4 kali loh. Bahkan yang keempat ngomong apa? 2 hari lagi, itu paling parah. Ya. Dan kabur. Silakan, Luki. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana tema kita pada malam hari ini, The Physical Death of Jesus Christ. Secara iman kita percaya bahwa Yesus mati, ya kan? Cuma kalau kita tahu dalam perjalanannya, kita melihat, mendengar bahwa kematian Yesus itu dipertanyakan. Kematian Yesus itu dipertanyakan. Nah, melalui tema ini, secara medis, ada suatu jurnal medis yang menggali
baik secara medis maupun secara historis tentang apakah memang benar Yesus mati. Seperti itu. Jadi hari ini kalau dari saya akan membagikan yang tertulis yang ada dalam jurnal, yang ada dalam penelitian tersebut. Dan sebagai pengantar bahwa jurnal ini ditulis, dibuat dengan sumber-sumber yang diambil dari yang pertama jelas Alkitab itu sendiri, yang kedua adalah tulisan-tulisan penulis kuno, Kristen maupun non-Kristen, kemudian ada juga tulisan penulis modern, dan ini dikombinasikan dengan pengetahuan kedokteran pada masa kini. Kalau kita menelusuri kembali cerita perjalanan Yesus menuju Golgota, kita tahu bahwa itu dimulai dari setelah perjamuan terakhir, itu malam perjamuan itu. Kalau kita review ke belakang, kita bisa tahu lewat pelayanan Kristus yang zaman itu ya, tidak seperti zaman sekarang, bahwa kita yakin bahwa Yesus itu dalam kondisi sehat sebelum ke Taman Getsemani. Setidaknya yang bisa kita gali dari Alkitab bahwa kemana-mana Yesus itu jalan kaki. Cuma bagian pertama sebelum kita nanti ngomong soal penyaliban, penyiksaan dan lain sebagainya, kalau kita baca bahwa waktu di Taman Getsemani ada satu hal yang sering kita dengar yang terjadi, bahwa dicatat bahwa Yesus ketika berdoa, keringatnya itu ditulis bahwa berkeringat darah. Itu adalah suatu kondisi khusus secara medis. Memang ada kondisi tersebut yang dikenal dengan istilah hematidrosis. Nah, ini saya bagikan slide saya sebentar. Kalau secara fisik, ini salah satu hal yang cukup membuat kondisi dari Tuhan Yesus itu sendiri sangat lemah, di mana setelah kita baca secara proses pengadilan yang tidak adil itu, sampai diputuskan bahwa dia akan disalibkan. Sebelum disalibkan, kebiasaannya adalah mereka akan disiksa, istilahnya dilemahkan dengan cara dicambuk. Alat yang digunakan yang saat itu yang paling banyak digunakan adalah flagellum. Seperti ini bentuknya, kita pernah lihat kalau kita nonton Passion of Christ, kurang lebih seperti ini. Jadi bentuk cambuknya seperti ini. Di sini ada bola-bola besi. Kemudian ada juga ini potongan dari tulang domba. Ini yang digunakan. Kadang juga digunakan tongkat, tapi yang digunakan dari penelitian ini didapati kemungkinan besar yang digunakan adalah ini, dan proses pencambukannya seperti ini. Jadi tangannya diikat, ditelanjangi. Lokasi yang dicambuk adalah mulai dari punggung, pinggang, sampai pantat, sampai di sini. Dengan posisi seperti ini dicambuknya. Jadi kalau boleh tahu, Luk, itu ada syaraf apa aja yang di belakang itu? Sebab saya punya gambar oleh ahli forensik yang lain, dikatakan begini, bahwa sebenarnya tulang-tulangnya Tuhan Yesus di belakang itu dengan sekian cambukan itu sebenarnya kelihatan semua tulang-tulang yang di belakang. Yang di belakang itu ada syaraf apa dan itu, Luk. Jadi kalau dalam posisi seperti ini, yang pertama yang mungkin adalah tulangnya sebenarnya tulang belakang yang pasti ya kan. Dalam posisi pencambukan seperti ini dengan bentuk cambuknya seperti ini, yang sangat mungkin terjadi yang pertama adalah memar yang dalam. Ya, atau karena ada bola besinya di sini. Kemudian ada ini potongan dari tulang domba ini kan menimbulkan robekan-robekan, dan itu kan kita tahu pencambukan tidak hanya sekali Kak ya. Memang tidak ada penjelasan sampai berapa kali dicambuk, cuma sangat besar kemungkinan terjadi di sini adalah suatu luka yang bukan hanya luas tapi dalam. Oleh itu karena ujungnya katanya pancing, itu seperti pancing. Iya Kak. Itu jadi dia bukan hanya memar tapi menyobek, dan sobekan itu bisa sampai dalam. Jadi bisa jadi didapati pendarahan di sini sangat hebat. Itu bisa juga kalau kita lihat ini tulang belakangnya juga di bagian luarnya ya. Kalau sampai ke tulang belakang tidak ada di jurnal ini tidak disebutkan seperti itu. Cuma yang pasti di sini ini tidak model lah istilahnya ya. Benar-benar lukanya luar biasa di daerah punggung dan pantat ini. Iya.
Jadi bola besinya ini menimbulkan memar yang sangat dalam, sementara tulang dombanya ini memotong kulit dan jaringan di bawah kulit. Bahkan sampai merobek otot rangka yang ada di bawah kulit. Jadi bukan hanya di luarnya saja, tapi sampai bagian dalam. Kalau orang Jawa bilang sampai dagingnya kelihatan. Dan itu menimbulkan perdarahan yang cukup hebat. Nah, kondisi rasa sakit dan perdarahan seperti ini, setelah pencabulan itu yang secara medis sangat mungkin membawa pada tahapan pre-shock. Shock itu adalah suatu keadaan yang terjadi bila perfusi oksigen, aliran oksigen ke jaringan itu tidak cukup. Jadi dari yang awal tadi kita tahu sudah ada tekanan mental yang sedemikian hebat, tekanan psikis, tekanan emosional yang sedemikian hebat, di mana Tuhan Yesus tahu apa yang akan dialami, dia ditinggalkan oleh orang-orang dekatnya, dan peristiwa ini, pencambuan ini, penyiksaan yang sedemikian hebat. Setelah itu dia harus membawa salibnya sendiri. Kita tahu bahwa sebagaimana kebiasaan waktu itu, terhukum harus membawa salibnya sendiri dari lokasi menyambungkan ke lokasi penyaliban. Nah, dari fakta yang didapatkan, dari arkeologi yang didapatkan, palang yang dibawa itu beratnya kurang lebih antara 34 sampai 57 kilo. Betul. Kita yang sehat aja bawa segitu menggeh-menggeh. Bisa dibayangkan Tuhan Yesus dalam kondisi yang seperti itu tadi harus membawa palang ini. Via Dolorosa itu sekitar 3 kilo lebih perjalanan dalam bentuk makadam. Itu sampai di tempat penyaliban di Golgota, kemudian proses penyalipannya tangan bisa dipaku atau diikat. Cuma pada saat itu orang Romawi lebih suka memaku. Jadi baik tangan maupun kaki dipaku. Dari temuan arkeologi didapati bahwa pakunya itu panjangnya kurang lebih 13 sampai 18 cm dengan batang melintang, bukan diameter ya, karena bentuknya kotak itu kira-kira lebarnya 1 cm. Nah, memang ada yang bilang kalau kita lihat di film kan digambarkan bahwa di pakunya itu di telapak tangan. Cuma dari beberapa bukti didapatkan dipakukannya itu di pergelangan tangan. Cuma hal ini sebenarnya bisa dipahami karena pada masa itu pergelangan tangan pun masuk dalam tangan gitu, Kak. Jadi masih tangan lah istilahnya gitu. Nah, ini gambarannya waktu tadi Tuhan Yesus harus membawa palangnya itu, ini bentuk pakunya kurang lebih seperti ini, panjangnya 13 sampai 18 cm dengan lebarnya 1 cm. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu Saudara, waktu saya melihat ini ngeri sih. Kita tahu bahwa di sini, di pergelangan tangan ini adalah jalannya saraf dan pembuluh darah. Mungkin kita bisa nyoba ya, kalau kita ketuk di tempat yang dipaku ini, itu akan terasa kayak, apa orang Jawa bilang krenyeng ya, sengkring itu ke telapak tangan. Nah, di sini ada saraf utama yang mempersarafi telapak tangan kita. Bayangkan ini dipaku. Sarafnya rusak, bisa sampai putus. Itu nyerinya luar biasa. Waktu saya baca ini, saya berbagi sama Christine, ini ngeri sih. Rasanya tidak terbayangkan. Orang kita kesenggol di mana? Saraf yang sering kita gampang kesenggol di siku itu, kesenggol agak nemen aja, rasanya sampai cukup lama, tebel, dan kadang sampai nyeri. Ini mengerikan waktu saya lihat ini. Ini adalah posisi kaki dipaku. Jadi yang pertama dipaku bisa kena tulang sehingga menimbulkan patah tulang. Kalau toh tidak kena tulang akan menimbulkan cedera karena ini di antara dua tulang. Ada tulang lengan bawah ini ada 2. Jadi memang ada kayak lubang gitu ya. Kalau toh tidak kena tulangnya, dia masuk di tengahnya, dia bisa mengenai cedera di periosteal itu pinggiran tulang. Kemudian paku itu pasti karena dia di tengah pasti akan memutus saraf, menghancurkan dan memutus saraf. Ini menghasilkan ledakan rasa sakit yang menyiksa. Karena putusnya saraf menyebabkan kelumpuhan sebagian tangan dan kontraktur. Kalau toh kena ligamennya dia akan bentuknya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Ini pada kakinya. Nah, ini posisi saat disalib. Saya coba praktek ini. Jadi saat kondisi seperti ini,
Jadi benar-benar tergantung seperti ini. Saya nyoba ya, jadi enggak sampai diikat, cuma posisi begini dan saya bungkuk gini. Itu aja nafas susah, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan dalam kondisi yang tadi, bagian punggungnya luka parah, bagian tangannya ini tadi dipaku. Otomatis ini ke atas enggak terasa, di sini pasti akan timbul kram otot dan lain sebagainya. Nyerinya luar biasa. Saat kondisi seperti ini, dia tergantung gini. Jadi ini posisi kita mengeluarkan nafas, eksalasi ya. Jadi kondisi seperti ini kita tarik nafas, ada yang menekan. Jadi kita tidak bisa bebas bernafas. Nah, untuk kita bisa bebas bernafas harus memposisikan seperti ini. Saya bayangkan dalam kondisi yang dialami Tuhan Yesus waktu itu, di mana tangannya itu rasanya pasti tidak karu-karuan. Punggungnya juga, kakinya juga. Untuk bernafas saja susahnya minta ampun. Jadi dalam kondisi gini kita narik kaki untuk mendorong badan ke atas, otomatis yang dipaku sakit. Tangan yang terpaku narik, otomatis yang di sini juga akan terasa sangat sakit. Belum lagi punggungnya bergesekan, punggung yang terluka parah tadi, yang berdarah-darah bergesekan dengan palang tegak yang kita tahu itu enggak palang yang halus, ya kan? Itu kondisi yang gimana ya? Mengerikan sekali menurut saya. Jadi untuk bernafas saja susah. Hanya untuk bernafas. Itu kondisi yang dialami oleh Tuhan Yesus pada saat dia berada di atas kayu salib. Secara fisik yang dialami oleh Tuhan Yesus seperti itu. Jadi yang pertama adalah pasti rasa sakit yang luar biasa, yang tidak terbayangkan. Kalau saya sih bayangkan aja, ngeri. Terus yang setelah dalam posisi salib, disalib adalah yang pasti ada gangguan pernafasan. Seperti yang tadi saya gambarkan, itu susah sekali. Luki bisa mundur sedikit ya, saya betul-betul baca ininya, mundur sedikit. Yang posisi kaki yang ditekuk tadi, Luki. Oh ini Kak. Posisi kaki yang ditekuk ini, ya, saya baca beberapa artikel mengenai penyaliban Yesus. Itu posisi tangan benar ya, tetapi posisi kaki itu bukan di situ, tetapi di mata kaki. Ya, kalau Luki nanti lihat itu di gambar yang Luki bagi di sana itu di mata kaki, sebentar ya. Nah, Ini yang Kak. itu kan ditulis di situ. Tetapi sebenarnya beberapa ahli mengatakan bahwa yang sebenarnya terjadi itu di mata kaki. Oh, dipaku di mata kakinya sini Kak. Iya, nah kalau itu dipaku di mata kaki, maka kembali lagi ke arah kaki yang ditekuk itu sendiri. Kita ngelihat, nanti saya akan oper lagi. Nah, pertanyaannya begini loh, Ki. Bagaimana Tuhan Yesus, ya waktu itu masih Yesus ya, itu bisa bernapas? Untuk bisa bernapas, yang pertama karena kondisinya seperti ini, untuk dia bisa membuat rongga dadanya seperti ini, ya, untuk bernapas yang pasti harus mendorong dari bawah. Ya, mendorong dari bawah itu artinya menggunakan kaki yang sudah dipaku ini, Kak. Iya, dan pada saat kaki itu diangkat ke atas itu kan pasti nyerinya gila. Pasti nyerinya minta ampun, Kak. Itu yang pertama. Kalau kakinya tidak kuat untuk mendorong, otomatis tangannya harus ikut mengangkat. Tangannya ikut mengangkat, ya. Iya. Akibatnya? Yang Kita pasti lihat gambar di kanan, Bapak Ibu. Nyerinya luar biasa di sini, Kak. Jadi gabungan ya. Jadi ini nyeri, di sini nyeri, ya. Di punggungnya juga dengan luka yang seperti itu tadi, itu luar biasa. Hanya untuk satu tarikan nafas. Satu tarikan nafas. Nah, pertanyaannya yang banyak orang yang di forum-forum The Physical Death of Jesus Christ, sebenarnya kalau melihat siksaan gini, Yesus mati karena apa? Kalau saya baca sih memang tidak ada kepastian dia matinya karena apa. Cuma salah satu penjelasannya yang mungkin kondisi penyiksaan seperti ini salah satu yang mempercepat terjadinya kematian. Nah, saya tanya, apakah karena kekurangan darah? Kalau kekurangan darah enggak, Kak? Enggak ya. Ya. Pertanyaan yang kedua, apakah dikatakan gagal paru-paru dan gagal jantung? Ada orang katakan gagal liver. Kalau gagal jantung ada kemungkinan itu, Kak. Seberapa besar kemungkinan gagal jantung? Sebab itu yang jadi ribut di kalangan para ahli. Jadi penyebab kematiannya sebenarnya multifaktor. Kita tidak bisa bilang bahwa karena satu.
di sini menyertakan ada bisa shock hipovolemik. Shock hipovolemik itu terjadi karena perdarahan yang hebat. Itu. Jadi menyebabkan kondisi shock. Kemudian faktor lain bisa dehidrasi, aritmia. Jadi karena kondisi darah yang berkurang menyebabkan gangguan irama jantung. Itu bisa Jadi mengarah ke gagal jantung. gagal Bisa. jantung. Kalau dihubungkan dengan seseorang prajurit yang menusukkan ke sisinya Yesus, sisi kiri, yang ditusuk itu apa sih sebenarnya? Sehingga kok keluarnya itu bukan darah saja, tetapi air dan darah ngubernya di situ. Jadi gini, kalau dari jurnal yang saya baca itu tadi, ini faktornya bisa banyak. Kita memang tidak ada satu kesimpulan pasti penyebabnya apa. Jadi makanya dibilang itu suatu multifaktor. Nah, kemudian menjawab pertanyaan Kak Son tadi, ini. Jadi kalau kita baca, kan Alkitab di Injil Yohanes ya, Injil Yohanes dituliskan bahwa prajurit itu menusuk lambungnya. Iya. Cuma kalau kita lihat bahasa Yunaninya ternyata bukan lambung, tapi pleura. Pleura itu di sisi ya. Jadi pleura itu lapisan yang di luarnya paru-paru. Jadi ada gambaran bahwa penusukan itu di sisi. Ada yang bilang kanan, ada yang bilang kiri. Menurut tradisi katanya kanan. Jadi ditusuk di sini, keluarnya kira-kira gambarannya seperti ini dari penjelasan dari jurnal yang saya baca itu. Di sini cairan itu bisa jadi cairan pleura atau di situ ada cairan epikardia. Apa itu bahasa Antara Indonesianya? Bahasa Indonesia, please. Jadi cairan yang ada di sekitar rongga jantung itu ada. Itu atau cairan di rongga pleura dan darahnya bisa jadi dari sini. Cuma dari jurnal yang saya baca, Yesus mati bukan karena ini. Jadi yang mungkin adalah multifaktor, terutama dikaitkan dengan shock hipovolemik, Apa itu asfiksia, bahasa Indonesianya? Hipovolemik itu apa bahasa Indonesianya? hipovolemik itu hipovolemik ini volume darah yang berkurang. Jadi kan tadi waktu pencambuhan itu kan sudah ada perdarahan yang hebat. Saya lanjutkan yang tadi. Jadi efek dari penyalipan yang pertama yang pasti adalah rasa sakit yang luar biasa. Kemudian dari gambar tadi kita tahu bahwa ada gangguan pernafasan. Cuma dari jurnal ini dijelaskan bahwa penyebab sebenarnya dari kematian akibat penyalipan adalah multifaktorial dan agak bervariasi pada setiap kasus. Tetapi ada dua penyebab yang paling menonjol yang mungkin, yaitu adalah adanya shock hipovolemik di mana terjadi penurunan jumlah darah yang berkurang yang menyebabkan aliran oksigen sangat berkurang. Kemudian asfiksia, karena oksigen berkurang jadi nafasnya juga bermasalah. Faktor penyebab lain yang mungkin termasuk diantaranya adalah dehidrasi, aritmia, jadi gangguan irama jantung, bisa karena kondisi stres baik psikis maupun stres badan tadi. Kemudian bisa juga, seperti tadi Kak Son tanyakan, bisa terjadi gagal jantung kongestif dengan akumulasi cepat, efusi perikardial, dan mungkin efusi pleura. Jadi ada cairan yang masuk ke rongga antara paru-paru dan jantung itu tadi. Kemudian kalau kita lihat dalam catatan Alkitab ada juga mematahkan kaki di bawah lutut. Nah, kalau ini dikerjakan, itu akan menyebabkan kematian lebih cepat karena sesak napas, bagaimana tadi sempat diceritakan bahwa untuk bernafas kan harus menarik badan ke atas. Nah, kalau kakinya tidak bisa mendorong badan ke atas, otomatis akan semakin kesulitan untuk bernafas. Yang menarik dari pembahasan ini adalah dari jurnal yang saya bagikan tadi, ada penjelasan tentang kematian Yesus. Salah satu penjelasan yang populer adalah Yesus mati karena jantung pecah. Ini teori ya Bapak Ibu Saudara ya, kita bukan sesuatu yang pasti, cuma ini salah satu penjelasan yang populer secara medis. Jadi dalam kondisi pencambukan dan penyalipan dengan kondisi hipovolemia, di mana volume darah yang sangat berkurang, dan hipoksemia. Hipoksemia itu aliran oksigen yang juga berkurang. Dan mungkin karena kondisi perdarahan yang hebat dan kondisi medis yang seperti itu, terjadi suatu keadaan koagulasi yang berubah. Koagulasi itu pengentalan darah. Jadi menyebabkan trombosis. Trombosis kalau pernah dengar stroke penyumbatan.
Jadi ada darah yang menggumpal yang bisa menyebabkan penyumbatan. Iya. Nah, Bapak Ibu, Saudara, banyak orang mengatakan bahwa inilah mahkota duri. Tapi ketika saya baca jurnal The Physical Death of Jesus Christ, ada orang memilih dengan seperti ini. Ini dulu. Dan banyak orang mengatakan ini gitu loh. Saya ke Israel, saya lihat tanaman ini ada, tanaman ini jahat, Saudara. Ya. Yang dijual itu versi kecilnya. Sebenarnya jahat banget ini tanaman ini. Karena durinya betul-betul tajam. Saya pegang sama jempol saya, lumayannya sakit sekali gitu loh. Dan kemudian banyak orang berkata kayak gini gitu loh. Dan saudara bisa tahu, kalau kayak gini itu cara masukkannya gimana? Mahkota durinya Yesus. Seperti ini sebenarnya. Jadi kalau saudara lihat, duri itu tidak bisa diatur menghadap dalam atau menghadap luar. Makanya ada yang orang mereka kira-kira duri yang dipakaikan itu sebagai pelecehan. Tidak semua orang yang dianggap penjahat yang disalib di Golgota mendapatkan mahkota. Karena pada saat Yesus disalib, Yesus itu diolok-olok sebagai raja, makanya ada INRI di atasnya. Makanya sebagai olok-olok ditaruhlah mahkota duri ini. Bukankah kamu raja? Gitu loh. Dan kalau Bapak Ibu lihat, tidak semua duri itu menghadap ke atas. Pertanyaannya gini, Dokter Luki, kalau ini tidak semua menghadap ke atas, berarti ada yang menghadap ke bawah enggak? Ada, Kak. Ada. Kira-kira kalau ini dimasukkan, kena apa saja loh, Dokter Luki? Yang pasti kena di sini sih, Kak. Batok kepala. Iya. Walaupun mungkin tidak sampai nembus tengkorak, tapi kita tahu kalau di daerah kepala itu terluka, pendarahannya akan sangat hebat. Nah, kan sudah membenarkan teorema bahwa pendarahannya akan sangat hebat. Nah, ada orang bertanya, kalau ini dimasukkan di kepala dengan begitu saja, apa saja yang rawan tertusuk? Yang rawan tertusuk kalau di kepala sih, sebenarnya kalau dari sini ke atas, ya cuma kulit kepala sama Mata. bisa mata sih, Kak, bisa. Cuma Ya. kan Coba lihat cara pemakaiannya bagaimana. Saya kejar, saudara. Ya, inilah versi yang paling mendekati mahkota duri yang sebenarnya. Direkayasa oleh seseorang yang berdasarkan forensik tersebut, berdasarkan catatan sejarah dan berdasarkan tradisi yang ada. Ini mahkota durinya. Seperti topi ya. Cara masangnya gimana? Next look. Ini cara masangnya, saudara. Makanya pada saat kita nyanyi oles salibmu, ini cara masangnya pakai tang dan dimasukkan dengan keras. Saya mau cerita sedikit sebelum kita masuk dalam sesi pertanyaan. Ada behind the story yang indah, saudara. Next. Ini kan beberapa saat yang lalu mengenai Veronica. Ini Bernice Veronica dalam Latin. Dulu Veronica adalah perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, disembuhkan oleh Yesus. Perempuan ini tahu Yesus disalib. Pada saat sebelum disalib, pada saat ketika rakyat disuruh milih menurut tradisi, Veronica itu berani. Veronica menurut tradisi gereja, dia maju sebagai saksi yang meringankan Yesus. Bahwa orang ini telah menyembuhkan dia. Tetapi saksi yang meringankan tidak dianggap. Kenapa? Karena dia seorang perempuan. Jadi ketika murid-muridnya kabur, saudara, ini perempuan satu ini hebat. Dia bela Yesus sampai maju ke depan Pontius Pilatus. Dan setelah itu gagal, Yesus prosesi salib. Bawa balok yang katanya Luki tadi 37 kilo, 30 sekitar 30-an kilo. Balok satu gandar. Perempuan ini ngambil kain bersih. Ya, terus dia apa? Dia cegat Yesus. Pada saat apa? Pada saat Yesus terjatuh, ingat. Via Dolorosa itu sekitar 3 km. Jalurnya makadam. Sekarang halus, tapi zaman dulu itu tajam-tajam semuanya. Kalau itu benar diikat di tangan kiri, di tangan kanan.
Maka terus kaki kiri diikat penjahat yang di depan, kaki kanan diikat sama penjahat di belakang. Kalau jatuh, kita nih refleks kalau jatuh kan pegang tangan kita tuh, Dokter Lugi, betul ya? Tapi kalau tangan kita terikat, kira-kira kita nahan pakai apa? Kayak badan. Iya, pakai badan dan pakai dengkul loh. Iya. Nah, kira-kira berat badannya Yesus sekitar berapa? Ada orang memperkirakan berat badannya Yesus sekitar 70 kilo. Nah, kalau 70 kilo dengan tekanan balok sekitar 37 kilo sampai 40 kilo, itu diikat dan itu terjun bebas. Apanya yang hancur? Wajahnya. Betul. Kalau dia kadang-kadang masih bisa nahan pakai kaki. Sehingga dikatakan oleh jurnal ini, kulit kakinya Tuhan Yesus sudah tidak ada. Kulit dengkul maksud saya. Dan saya ketika melihat ini, dulu perempuan ini adalah perempuan yang sakit pendarahan. Disembuhkan, kini tidak berdarah lagi. Sedangkan laki-laki di sampingnya itu yang menyembuhkan, dulu tidak berdarah, sekarang berdarah. Pada saat dikatakan imanmu telah menyelamatkan kamu, dikatakan gini, anakku. Masih ingat ya sesi itu ya? Anakku. Ketika saya belajar bahasa aslinya ternyata bukan anakku, Bapak Ibu Saudara. Nyebutnya itu spesifik. Anakku perempuan. Dan saudara tahu perempuan ini ngomong apa? Terima kasih Yesus. Perempuan ini akhirnya sampai akhir hayatnya melayani itu. Mengamin ya saudara ya bagian ini ya. Next look kalau masih ada look. Saya punya bukunya Eusebius. Veronica itu jadi salah satu saksi meringankan hukuman Yesus di pengadilan Pilatus. Kesaksiannya terkait dengan kesembuhannya setelah menyentuh sit-sit ujung jumbai jubah Yesus. Namun sayangnya menurut tradisi Yahudi pada masa itu suara perempuan tidak diperhitungkan. Jadi kesaksian yang ia berikan tidak dapat menjadi fakta hukum. Kain peluh itu Akeiropita itu jadi relik yang terkenal selain Shroud of Turin. Nah, banyak orang bertanya kepada saya gini, Pak Sony, kalau telur merah itu bagaimana? Kalau telur merah itu sehubungan dengan seorang perempuan yang gagah. Jadi gini, setelah Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Ada seorang perempuan nekat lagi, namanya Maria Magdalena. Kita sudah belajar ya Maria Magdalena ya. Maria Magdalena itu secara hebat. Itu pergi 4.000 kilo. Kemana? Ke Roma. Dari Yerusalem ke Roma itu hampir 4.000 kilo. Dia ke Kaisar Tiberius hanya untuk punya agenda tiga aja agendanya. Satu, dia membela Yesus. Karena dia dari jauh dia bawa oleh-olehnya telur. Zaman itu telur mahal. Tentu telur di mana warnanya ya putih, saudara, atau kekuning kecoklat-coklatan gitu. Ketika dia pergi ke sana, ini tradisi yang saya baca ya, saudara. Dia katakan gini, Yesus tidak pernah mengajar, karena tuduhan serius, tidak pernah mengajar untuk tidak membayar pajak kepada Kaisar. Di quote kata-katanya Yesus. Yesus mengajar ini. Mengajar apa? Membayar pajak. Itu yang pertama. Kaisar Tiberius bisa terima. Yang kedua, laporannya hebat. Saya baca itu sampai geleng kepala. Ini perempuan hebat nih. Ya, karena nekat, saudara. Dia laporkan Pontius Pilatus. Karena apa? Melanggar kewenangan seorang pejabat. Mengadili dan memutuskan hukuman mati kepada seseorang yang tidak bersalah. Tahu saudara, gara-gara laporan Maria Magdalena, Pontius Pilatus dipanggil ke Roma untuk diadili. Yang ketiga, ingat ya, salah satu kunci dari orang-orang yang melihat saksi Yesus kebangkitan. Tapi kalau kita ngomong kesaksian, kematian Yesus, Rasul tidak ada loh. Jadi yang melihat siapa? Perempuan. Betul. Waktu Yesus ditangkap, perempuan ada. Waktu Yesus disiksa, perempuan di sana. Laki-laki nggak ada. Waktu Yesus mati, perempuan ada di sana. Waktu Yesus diturunkan dari salib, perempuan ada di sana. Pada saat Yesus dirempah-rempahi, perempuan ada di sana. Ya,
Yesus bangkit itu perempuan juga saksinya. Makanya perempuan yang namanya Maria Magdalena itu berani berkata, itu kunci dari apa? Pemberita perjanjian baru adalah kebangkitan Yesus. Karena kalau nggak bangkit, nggak ada orang mau nekat mati, saudara, buat Yesus. Betul nggak loh? Betul, oke. Makanya perempuan hebat ini yang namanya Maria Magdalena katakan, yang ketiga rajaku, yang ketiga kaisarku. Ketahuilah, Yesus orang Nazaret itu telah mati. Telah mati. Pada hari ketiga bangkit. Kemudian pada hari 40, dia naik ke surga. Dan setelah itu, Roh Kudus turun. Tapi dia nggak highlight Roh Kudus turun. Aku saksinya. Kaisar Tiberiusnya berdiri. Supaya ini bisa menguatkan iman saudaranya. Kaisar berdiri, mana mungkin ada orang bisa bangkit dari kematian. Di tangannya Kaisar Tiberius, apa di tangannya Maria, di depan Kaisar Tiberius. Itu telur. Satu keranjang penuh, dikatakan, sekalipun ya telur itu berubah jadi merah, masakan orang mati akan bangkit. Maria Magdalena yang saksi mata kebangkitan. Jadi sesuai dengan imanmu ya kaisarku. Dan seketika itu juga telur itu jadi merah. Jadi tradisi telur itu merah itu dimulai sejak Maria Magdalena keluar dari kekaisarannya Romawi. Jadi kenapa anak-anak kecil itu cari telur gitu ya. Tapi yang nggak ada hubungannya itu bani. Kelinci itu nggak ada hubungannya. Jadi kalau orang ngomong nggak boleh kita, ya hati-hati ya. Ada beberapa orang yang ke Yahudi-Yahudian gitu kan, ada yang orang sangat ke Yahudi-Yahudian kan, mengucapkannya itu seakan-akan ini hari rayanya Yahudi, kita cukup saja Paskah, ya nggak usah tiru-tiru Yahudi lah ya. Jadi hancurnya Yesus itu luar biasa saudara. Kalau saya mencatatnya, kerusakannya Yesus tuh mulai dari atas sampai kaki, mulai dari depan sampai belakang. Saya serahkan pada Luki. Oke, terima kasih Kak Son. Saya bacakan pertanyaan Kak Son. Pertanyaan pertama dari Kak Silas Haryanto. Apakah saat dari lokasi saat Yesus disesah dengan jarak 3 km dan disalib di situ, apakah ada kuasa ilahi yang muncul dari diri Yesus? Sebab secara logika dengan darah mengucur dan menempuh jarak sejauh itu sudah pasti manusia biasa pasti sudah mati sebelum sampai lokasi penyaliban. Dikatakan gini ya, secara logika dengan darah mengucur dan menempuh jarak sejauh itu sudah pasti manusia biasa pasti dia mati. Yesus 100% manusia. Pertanyaannya gini, yang jatuh ke dalam dosa ya, yang jatuh ke dalam dosa itu manusia. Harusnya apple to apple. Jadi 100% ya. Ngerti ya? Nah, orang Romawi itu, Silas, itu canggih sekali. Dia itu pintar menyiksa dengan siksaan. Makanya gini, Golgota itu ditaruh di jalan masuk menuju Yerusalem. Kenapa sampai kaki narapidana yang disalib itu harus dipatahkan? Masih ingat ya? Kenapa harus dipatahkan? Kenapa harus ditusuk? Karena untuk memastikan bahwa narapidana itu mati. Gitu loh. Tapi nubuatan mengatakan bahwa tidak akan sampai ada yang dipatahkan. Dan betul Yesus tidak ada sampai satu tulang pun yang sampai dipatahkan. Jadi dikatakan 100% manusia. Iya. Jadi apakah ada orang yang survive dengan penyaliban? Ada. Ya, maka dari itu ada tradisi untuk apa? Untuk dipatahkan. Makanya ada tradisi untuk diapakan? Ditusuk. Ya, itu yang luar biasa. Jadi dikatakan apakah ada kuasa ilahi? Tidak, 100% tidak. Yang paling final adalah ketika Bapa memalingkan wajahnya. Itu yang pusatnya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Kak. Dari Kak Sami. Kira-kira kalau Yesus saat itu tidak menyerahkan nyawanya, apakah akan tetap mengalami kematian? Ya, pasti. Tadi sudah dokter yang ngomong ya, dokter Luki yang ngomong ya. Nggak mungkin nggak mati gitu loh. Ya, nggak mungkin nggak mati. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh lah. Saya ngomong teman kita sendiri ya.
mama dari teman kita sendiri. Saya tuh dengar kesaksian indah. Mamanya Eris. Kemarin kan pemakaman. Mamanya Eris itu kanker ya. 2 kali kemo. CA setelah itu kemo. Mamanya pada saat kena kemo 2 kali, mamanya itu drop sedrop-dropnya. Nah, mamanya bilang begini, Eris, mama mau pulang. Mama sudah nggak sanggup, karena memang ada orang yang kuat di kemo, ada yang nggak kuat di kemo. Betul ya, Dokter Luki ya? Dan mama mau pulang. Dan Eris itu bimbing lewat telepon. Ketika mamanya dilarikan ke rumah sakit. Sampai mamanya narik nafas terakhir. Ini saudara kita nih, nggak tahu Eris ada enggak di sini. Sampai nafas terakhir. Jadi Yesus itu menyerahkan nyawanya karena memang sudah terasa berarti ya Kak ya. Udah terasa. Udah terasa gitu loh, udah gagal napas. Tadi dikatakan kemungkinannya bisa jadi dipatahkan, dikatakan pecah jantung gitu loh. Ya. Jadi udah berasa sekali ketika dia menyerahkan napasnya, kegelapan secara luar biasa. Orang katakan apa? Ini kegelapan kok nggak pernah ditulis ya sebelumnya? Pernah. Kapan? Pada saat salah satu tulah di Mesir. Masih ingat nggak? Ya. Ketika Yesus turun ke alam maut, itu gempa bumi. Ya, menandakan ketaatan itu punya kuasa sedemikian hebat. Anggap ya Bapak Ibu ya. Jadi dikatakan kalau tidak menyerahkan apakah akan tetap mengalami kematian? Pasti akan mengalami kematian. Dan hari di mana Yesus mati, hari di mana domba-domba itu disembelih. Ingat ya, harus buru-buru dimakamin kan? Orang Yahudi punya upacara. Hari itu adalah hari domba-domba disembelih untuk korban penebus dosa. Setelah itu imam besar itu akan masuk ke ruang maha suci dan menaruh darah itu di ujungnya tabut perjanjian. Perhatikan, kenapa sampai terekspos tirai bait suci itu terbelah? Karena pada saat itu imam besar sedang masuk di sana. Ada upacara itu berarti ya Kak ya? Ada upacaranya. Hebat loh. Makanya dikatakan ini terlalu ya untuk sebuah rekayasa itu terlalu sempurna gitu loh. Gitu loh. Ngerti ya? Makanya betul-betul hari di mana Tuhan Yesus mati selesai. Karena ada anak domba Allah yang sudah menghapus dosa seluruh umat manusia. Itu masuk satu kali dan selamanya. Makanya Yesus ngomongnya apa, Dokter Luki? Semi. Tetelestai. Sudah selesai. Ya sudah selesai, sudah tidak ada perlu lagi pengorbanan. Pengorbanan domba gitu. Berarti itu declare Tuhan untuk menghapuskan upacara yang tadi sebenarnya. Bukan menghapuskan upacara. Kalau Yesus sudah mati, berarti pengikut Yesus sudah tidak perlu lagi melakukan upacara. Yang mau upacara sebagai orang Yahudi. Yang mau ya. Oke, saya kembalikan lagi ke Dokter Luki. Ada dari Kak Teresia Yuni di YouTube, Kak. Artinya yang membuat Yesus sungguh-sungguh terluka fisik adalah pencambukan ya. Ditambah lagi dengan akhirnya disalib dan ditusuk tombak. Ngeri ya. Sebentar. Itu mesti dilurusin sama Dokter Luki. Tanya sekarang. Yesus itu sudah mempersiapkan diri selama 30 tahun. Betul? Ya, 3,5 tahun dia pelayanan. Betul? Yesus nih ngalami siksaan hebat berapa jam? Siksaan hebat dari jam 12:30 malam, kan? Terus proses penyaliban jam berapa? Jam 9 sampai jam 13. Sampai jam? Sampai jam 15. Iya. Terus kita lihat sekarang. Berapa paku? 3 paku. 3 paku. Jadi sebenarnya dikatakan apakah yang ada di tangan itu kan di pakunya di sini. Saya tadi ngelihat satu film orang itu bunuh dirinya itu di sini juga ya. Ini ada apa, Luk? Kalau yang bunuh diri biasa di sini tuh dipotong di pembuluh darah arteri, Kak. Nah, yang itu keluar dari jantung.
Tapi kalau yang disalib tadi itu di situ di tengah itu ada saraf, ada pembuluh darah yang di tengah sini. Sementara kalau orang bunuh diri biasanya agak ke sini. Di sini ada pembuluh darah arteri. Jadi pinter sekali ya. Jadi memang betul-betul disiksanya, tapi tetap darah keluar kan? Ada darah keluar, Kak. Nah, darah di kepala, darah di belakang, darah di tangan, sama darah di kaki. Kalau dikatakan Yesus mati kenapa? Ya gabungan dari semuanya, Yuni. Kan kompleks sekali gitu loh. Jadi sampai dikatakan gagal napas, gagal jantung. Ya. Itu siksaan paling ngeri itu. Ya. Saya dulu pun berpikir seperti Semi tadi katakan, kalau dia tidak mengembuskan nafas terakhirnya dan menyerahkan nyawanya, Yesus nggak mati gitu loh. Saya dulu pun berpikir seperti itu, tapi kenyataannya saya baru sadar ketika dibaca kitab Ibrani dengan di kitab Filipi, Yesus 100% manusia. Pasti dengan siksaan seperti itu, dia pasti mati. Gitu. Ya, monggo. Oke, kemudian pertanyaan dari Edward. Minta tolong penggambaran di Lukas 23 ayat 28. Ya. Bunyinya, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Bagaimana memaknai pengorbanan Tuhan Yesus dengan apa yang dikatakan beliau di ayat ini? Karena bisa bantu saya jawab itu? Ketika Tuhan Yesus berkata, jangan menangisi dirinya, tapi tangisilah diri mereka sendiri. Maksudnya adalah bagaimana keadaan mereka yang berdosa itu yang harus mereka tangisi, keadaan mereka yang akan buat Yesus kan udah selesai tugasnya, tapi buat manusia kan belum selesai. Nah, gak usah menangisi Yesus, tangisi dirimu sendiri, keadaanmu yang masih berdosa, keadaanmu, karaktermu yang masih buruk, karaktermu yang masih belum berubah, tangisilah itu gitu. Aku sih ya udah selesai ini tugasku, kamu belum gitu. Kamu yang harus meratapi keadaanmu. Bisa nggak kamu seperti aku taat sampai mati di kayu salib? Itu loh maksudnya. Ya, jadi kita kalau sekarang meratap ya itulah, itu pesan Tuhan Yesus, jangan meratapi keadaan miskin, keadaan belum punya jodoh, atau keadaan belum punya ini itu ya, belum punya tas mewah seperti yang sekarang ditangkepin KPK gitu. Jangan meratapi hal itu. Karakter kita itu yang kita ratapi. Oke, terima kasih Kak. Berarti tidak boleh meratap karena belum punya Rubicon nggak ya? Kalau mau kerja keras, tapi jangan makso. Tapi punya Rubicon tapi nggak punya rumah, piye? Iya, punya Rubicon tapi nyicilnya mejen gimana? Iya, Kak. Ya, lanjut. Pertanyaannya sudah habis sih, Kak. Baik, kalau gitu sudah tidak ada. Jadi selamat berjuang ya, selamat berjuang semuanya. Kalau Yesus bisa sebagai contoh awal, kita pun harusnya bisa ya. Kalau kita nyanyi, bab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar. Makanya hari Minggu yang lalu saya khotbah di Kudus, saya berkata gini, Tuhan sudah ngasih kesempatan kedua. Orang-orang yang dapat kesempatan kedua itu adalah orang-orang yang harusnya berani memberikan hidup sungguh-sungguh. Karena kenapa? Diberi kesempatan kedua. Ya, oke, kalau gitu minta Kak Ana berdoa, yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang Engkau telah lakukan bagi kami semua, segala pengorbanan-Mu dan segala kasih-Mu yang telah Engkau curahkan bagi kami. Tuhan, Engkau punya hak, Engkau bisa memilih untuk tidak mengorbankan dirimu, Engkau bisa memilih untuk tidak mati menderita. Tapi sungguh karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau ingin menyelamatkan kami semua dan mengorbankan nyawa-Mu. Karena itu Tuhan, kami rindu, kami bisa menjadi seperti-Mu, mengorbankan segala jiwa raga kami Tuhan, untuk mengasihi Engkau, untuk hidup bagi-Mu. Karena Engkau telah mati bagi kami.
Tuhan tolong supaya kami bisa hidup bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran malam hari ini. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.